Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, kita ketemu lagi ya Bapak dan Ibu semua. Kita akan membicarakan mengenai nasib para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, di video kali ini kita akan mengupas mengenai berbagai hoaks di media sosial terkait dengan nasib para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena apa? Konten-konten yang diproduksi oleh pembuat konten itu kan memang terlihat cukup meyakinkan karena menggunakan gambar, suara, video dari Pak Purbaya Yudisadewa. Isinya itu beragam-ragam, salah satunya itu yang saat ini sedang ramai dibuat kontennya secara masif atau secara luas itu adalah berkaitan dengan rapelan gaji. Bapak dan Ibu semua mungkin sudah menonton di berbagai channel terkait dengan konten yang menggunakan gambar, suara, ataupun video dari Pak Purbaya Yudisadewa yang isi videonya itu menyatakan bahwa rapelan gaji itu akan dicairkan. Bapak dan Ibu semua, saya pastikan bahwa konten-konten itu adalah konten hoax karena menggunakan kecerdasan buatan atau AI, dan kita ketahui bahwa saat ini itu kan perkembangan zaman itu kan sudah sangat maju. Membuat konten yang menyerupai Pak Purbaya Yudisadewa itu kan merupakan sesuatu yang bukan sesuatu yang sulit, karena kemajuan zaman itu kan membuat kita bisa untuk mereplikasi atau membuat konten yang memang mirip dengan objek yang kita tuju. Logika gampangnya gini Bapak dan Ibu semua, tidak mungkin Pak Purbaya setiap hari itu akan tampil di konferensi pers untuk membahas tentang pensiunan PNS. Tidak mungkin juga Pak Purbaya Yudisadewa itu tiap hari akan membicarakan tentang pensiunan PNS, terutama tentang rapelan gaji. Karena apa? Ya, sebagai bendahara negara atau sebagai Menteri Keuangan, Pak Purbaya itu kan memiliki tugas yang sangat banyak. Logika lainnya itu kan juga gampang Bapak dan Ibu semua, bahwa sampai saat ini itu kan gaji lama itu kan belum berubah atau angkanya itu masih tetap, sehingga ya tidak mungkin ada rapelan gaji untuk pensiunan PNS, karena rapelan itu kan pada prinsipnya adalah selisih gaji lama dengan gaji baru. Selain itu, Taspen itu juga sudah menegaskan sampai saat ini itu kan belum ada regulasi terkait rapelan gaji ataupun kenaikan gaji untuk pensiunan PNS. Nah, pertanyaannya menjadi gini, berbagai konten hoax itu kan sangat meresahkan para pensiunan PNS karena sampai saat ini itu kan banyak pensiunan PNS yang mengharapkan ada kenaikan gaji atau bahkan mengharapkan rapelan gaji. Konten-konten itu kan menggunakan gambar, video, ataupun suara dari Pak Purbaya Yudisadewa, sehingga tentu saja berbagai konten itu akan menimbulkan citra yang buruk bagi Pak Purbaya Yudisadewa sendiri. Karena apa? Ada sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya menghujat atau marah kepada atau emosi kepada Pak Purbaya Yudisadewa karena para pensiunan PNS itu menonton berbagai konten, terutama di YouTube lah ya, yang mana kontennya itu menggunakan gambar, suara, ataupun video dari Pak Purbaya Yudisadewa. Padahal perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu semua konten itu adalah konten hoax karena dibuat menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Itu artinya secara tidak langsung banyak pensiunan PNS yang akhirnya tertipu dengan berbagai konten itu dan akhirnya marah-marah atau emosi kepada Pak Purbaya Yudisadewa. Di dalam konteks ini kita perlu berpikir secara rasional atau secara sehat ya Bapak dan Ibu semua, bahwa perlu ditegaskan, sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan, Pak Purbaya itu belum pernah sekalipun mengucapkan janji untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Sampai saat ini, saya itu kan sudah mencari-cari informasi di berbagai media yang kredibel, media yang terpercaya, dan media yang infonya itu info valid atau bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, media-media seperti jpnn.com, kemudian Kompas, kemudian Tirto, kemudian CNN, Detik, dan lain sebagainya. Dan saya itu kan belum menemukan berita yang menyebutkan bahwa
Pak Purbaya itu akan berjanji untuk menaikkan gaji bagi pensiunan PNS. Yang pernah dibahas oleh Pak Purbaya itu adalah kenaikan gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif. Nah, hal itu kan memang sudah diucapkan oleh Pak Purbaya, dan beliau itu akan melihat bagaimana kondisi fiskal atau kondisi APBN atau kondisi keuangan negara di triwulan pertama untuk nanti diambil kebijakan atau langkahnya di triwulan-triwulan selanjutnya. Itu artinya begini Bapak dan Ibu semua, tidak hanya pensiunan PNS yang terkena hoak dari berbagai konten di media sosial, tapi juga Pak Purbaya Yudisadewa sendiri itu juga menjadi korban hoak dari para pembuat konten yang memang tidak bisa dipercaya atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, tentu saja berbagai konten hoak itu menimbulkan efek yang sangat negatif. Yang pertama, semakin banyak pensiunan PNS yang percaya atau bahkan meyakini terkait dengan konten-konten di media sosial itu. Yang kedua, banyak pensiunan PNS yang akhirnya berharap-harap bahwa rapelan gaji atau kenaikan gaji itu benar-benar akan direalisasikan atau diwujudkan oleh pemerintah atau oleh negara. Bahkan ada juga banyak pensiunan PNS yang bolak-balik ngecek di ATM atau bahkan di kantor pos setelah menonton atau melihat video-video di media sosial terkait dengan rapelan gaji. Tapi ternyata setelah dicek ya tidak ada perubahan, karena memang sampai saat ini itu kan belum ada keputusan untuk memberikan rapelan gaji ataupun memberikan kenaikan gaji bagi pensiunan PNS. Nah, efek ketiga ini juga berdampak kepada Pak Purbaya, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, banyak pensiunan PNS yang akhirnya emosi atau marah-marah kepada Pak Purbaya Yudisadewa. Perlu dicatat Bapak dan Ibu semua, Pak Purbaya dalam hal ini itu adalah pembantu dari Presiden. Pada prinsipnya, Menteri itu kan pembantu Presiden tuh. Jadi Pak Purbaya itu tidak bisa untuk memutuskan sendiri mengenai misalnya ada rapelan gaji atau ada kenaikan gaji bagi pensiunan PNS. Tentu semuanya itu harus membutuhkan tanda tangan atau persetujuan dari Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini. Pertanyaan selanjutnya menjadi gini Bapak dan Ibu semua. Ketika Pak Purbaya itu terus menjadi korban atau menjadi objek dari hoak di media sosial, kenapa kok pemerintah itu tidak bisa untuk memerangi berbagai konten hoak yang saat ini itu beredar, khususnya di platform YouTube? Padahal kita ketahui pemerintah itu kan tentu memiliki infrastruktur untuk memberantas berbagai konten hoak itu. Misalnya, kita ambil contoh Komdigi. Komdigi itu kan pasti memiliki infrastruktur atau memiliki kekuasaan untuk menghapus atau memerangi berbagai konten hoak yang mencatut nama Pak Purbaya Yudisadewa. Bahkan yang dicatut itu kan tidak hanya Pak Purbaya, tapi juga Presiden Pak Prabowo Subianto, karena ada beberapa konten di media sosial yang dibuat juga menggunakan AI atau kecerdasan buatan, dan konten itu menampilkan gambar, suara, ataupun video dari Pak Prabowo. Sekali lagi, konten-konten itu tentu saja sangat meresahkan, karena seolah-olah yang ngomong itu adalah Pak Prabowo dan memberikan harapan kepada pensiunan PNS. Padahal konten-konten itu adalah konten yang palsu karena dibuat atau diproduksi menggunakan kecerdasan buatan. Yang juga menjadi pertanyaan sebenarnya gini, seharusnya negara itu kan harus bertindak lebih cepat tuh untuk memberantas hoak, misalnya dengan tim siber. Nah, kita ketahui bahwa ada banyak institusi yang memiliki tim siber atau tim cyber untuk memerangi atau memberantas hoak di media sosial. Kalau konten-konten itu dibiarkan terus-menerus dan jumlahnya semakin banyak atau semakin masif, tentu saja semakin banyak pensiunan PNS yang akhirnya termakan hoak, tertipu mentah-mentah, dan akhirnya akan kecewa karena hanya mendapatkan harapan palsu atau hanya menerima berita bohong. Efek lainnya itu kan juga menjadi buruk untuk citra pemerintah sendiri, khususnya untuk Pak Purbaya Yudisadewa. Karena apa? Bapak dan Ibu semua, mungkin pernyataan saya ini akan sangat mengecewakan, tapi yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu semua, belum pernah sekalipun Pak Purbaya itu menjanjikan kenaikan gaji untuk pensiunan PNS di seluruh Indonesia.
Berbagai konten yang menyebut Pak Purbaya akan menaikkan gaji atau memberikan rapelan gaji kepada pensiunan PNS itu adalah konten yang menyesatkan. Nah, pada akhirnya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, ini semua itu akan bergantung kepada diri kita sendiri. Bahkan, saya itu kan juga sudah mencantumkan sumber validnya, sumber resminya. Misalnya di konten kemarin ketika membahas tentang kewajiban bagi pensiunan PNS yang memiliki NPWP aktif untuk melaporkan SPT tahunan. Saya sudah mencantumkan pernyataan resmi dari Taspen. Saya sudah cantumkan informasi dari media sosial resmi milik Taspen, tapi ternyata juga masih dianggap hoax. Nah, ini kan menjadi hal yang membingungkan kan Bapak dan Ibu semua, karena ketika kita ingin memberikan informasi yang valid dan sumbernya itu sumber langsung dari Taspen, malah dianggap sebagai penyebar hoax. Ini kan menjadi sebuah kebingungan tersendiri. Tapi di sisi lain, justru konten-konten yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau menggunakan AI justru dipercaya. Nah, ini kan menjadi sebuah logika yang terbalik ya Bapak dan Ibu semua. Bukan berarti gini Bapak dan Ibu semua. Bukan berarti channel saya ini baik atau channel saya ini bagus. Enggak juga Bapak dan Ibu semua. Bisa kok misalnya menonton channel lain yang memang informasinya itu valid. Salah satunya yang saya rekomendasikan itu adalah konten di Pak Ridwan. Nah, itu Bapak dan Ibu semua bisa untuk mendengarkan informasi dari beliau. Karena sekali lagi yang perlu dicegah ini kan bagaimana cara agar tidak semakin banyak pensiunan PNS yang termakan hoax. Kasihan loh, pensiunan PNS itu kan sudah sepuh, jasanya sangat besar, tapi justru diberondong dengan berbagai konten hoax. Sayangnya lagi, ini yang sangat disayangkan ya Bapak dan Ibu semua, seolah-olah sampai saat ini itu kan belum ada tindakan yang sangat tegas dari negara atau dari pemerintah untuk memberantas berbagai konten hoax di media sosial itu, sehingga ya pada akhirnya jumlah konten yang beredar itu semakin banyak lagi karena akun-akun baru itu kan terus bermunculan. Begitu juga sebenarnya kita sangat mengharapkan Taspen itu terus memberikan informasi terkait dengan berbagai konten hoax di media sosial. Memang Taspen itu kan beberapa kali sudah memberikan klarifikasi atau sudah membuat konten untuk menangkal atau menangkis berbagai kabar atau konten hoax di media sosial. Misalnya tahun 2025 yang lalu PT Taspen itu sampai membuat klarifikasi atau pengumuman atau bahkan membuat video yang isinya itu menyangkal tentang adanya kenaikan gaji atau rapelan gaji di tahun 2025. Sayangnya memang konten-konten yang dibuat atau pengumuman yang disampaikan oleh Taspen itu kan tidak secara kontinu, karena sampai saat ini ya cukup jarang Taspen itu memberikan atau membuat pengumuman resmi yang isinya itu menangkis atau membantah berbagai konten hoax di media sosial. Misalnya kan bisa dilakukan seperti ini. Jadi PT Taspen itu kan pasti punya media sosial tuh. Nah, misalnya PT Taspen itu memberikan pengumuman resmi atau memberikan informasi yang valid untuk membantah konten hoax atau membantah informasi palsu terkait dengan rapelan gaji atau kenaikan gaji. Nah, konten yang dibuat oleh PT Taspen itu bisa dipin di media sosial sehingga tidak tenggelam dengan konten-konten lainnya. Karena pada prinsipnya kan media sosial, misalnya kita ambil contoh di Instagram, itu kan feed pertama itu nanti akan disusul dengan feed kedua, feed ketiga, dan postingan-postingan selanjutnya. Nah, postingan di awal itu tentu akan tenggelam oleh postingan-postingan yang lebih baru, sehingga kalau para pensiunan PNS itu tidak rutin untuk mengecek informasi terbaru dari Taspen, ya mungkin postingan yang isinya itu menangkal berbagai konten hoax di media sosial itu juga akan tenggelam oleh postingan-postingan yang lain. Nah, makanya solusinya sebenarnya bisa konten untuk menangkal hoax itu bisa dipin oleh PT Taspen. Tapi secara umum menjadi gini Bapak dan Ibu semua, ini semua itu kan memang membutuhkan keseriusan atau kerja keras dari pemerintah, terutama penegak hukum untuk memberantas konten hoax. Karena sekali lagi citra Pak Purbaya itu kan memang dianggap miring atau dianggap negatif oleh banyak pensiunan PNS yang sudah termakan hoax. Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, ini perlu digarisbawahi oleh para pensiunan yang termakan hoax.
Sebenarnya ada sangat banyak pensiunan PNS yang memang sudah mengetahui bahwa konten-konten yang mencatut nama atau gambar atau video dari Pak Purbaya Yudisadewa itu adalah konten palsu atau konten hoax, karena konten-konten itu dibuat menggunakan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Tapi ya kita tidak boleh menutup mata bahwa sekali lagi ada sangat banyak pensiunan PNS yang masih percaya dengan berbagai konten seperti itu. Yang repot itu menjadi gini Bapak dan Ibu semua, ya ini yang saya alami lah ya, kita sharing aja. Jadi ketika saya sudah memberikan referensi atau sudah memberikan sumber yang valid, tapi masih dianggap sebagai atau dianggap menyebarkan hoax. Padahal sekali lagi, saya itu kan selalu mencantumkan sumber-sumber valid dari Taspen atau dari media-media yang kredibel, atau bahkan dari video-video yang memang sumbernya itu dari institusi resmi. Nah, repotnya yaitu tadi bahwa ketika kita sudah berusaha untuk meluruskan hoax, tapi ternyata meskipun kita sudah mencantumkan sumber validnya, sumber yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan, tapi justru malah dianggap menyebarkan hoax. Tapi ya nggak apa-apa, pada prinsipnya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, channel ini itu kan memang channel untuk sharing kita-kita aja, atau sharing bagi para pensiunan PNS. Tujuan saya itu kan sebenarnya tidak ingin ada pensiunan PNS yang ditipu mentah-mentah oleh berbagai konten di media sosial. Saya juga tidak ingin Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS yang sudah sepuh, itu dipermainkan oleh berbagai konten hoax di media sosial. Tapi balik lagi Bapak dan Ibu semua, semuanya itu kembali ke tangan kita sendiri, ke diri kita sendiri untuk lebih percaya mana. Ya kita punya pilihan sendiri. Kalau mau percaya dengan konten hoax ya monggo aja Bapak dan Ibu semua. Kalau mau percaya dengan konten yang valid ya monggo aja. Kita kan bebas untuk menentukan pilihan. Tapi kalau saya memang tujuan awalnya itu kan memang ingin meluruskan berbagai konten hoax di media sosial. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar juga. Nanti akan saya carikan sumber valid atau sumber terpercaya, misalnya dari PT Taspen. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.